Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan membahas prediksi tentang kesalahan apa yang Zunisa lakukan 800 tahun yang lalu. Dalam dunia One Piece masih banyak misteri yang sampai saat ini masih belum terungkap. Salah satunya adalah terkait penyebab kekalahan kerajaan kuno, yang sampai saat ini masih menjadi misteri terbesar dalam dunia One Piece. Berdasarkan fakta-fakta yang ada hingga One Piece 1041, kerajaan kuno nampaknya musnah karena pengkhianatan yang Zunisa lakukan 800 tahun yang lalu. Gajah purba Zunisa saat ini ramai dibicarakan karena dia sudah datang ke Wano Kuni. Wano disebut-sebut sebagai tujuan terakhir Zunisa, dan di negeri para samurai itu juga, dia akan menyelesaikan hukumannya. Terdapat dua pertanyaan yang mengganjal dalam benak kita jika berbicara soal Zunisa. Pertama adalah kesalahan macam apa yang sudah dilakukan oleh Zunisa, sehingga dia harus menanggung hukuman yang sangat berat dengan berjalan tanpa henti dalam waktu yang sangat lama. Pertanyaan kedua, siapakah yang telah memberikan Zunisa hukuman itu? Dari besar hukuman dan lamanya proses hukuman itu, tentu kesalahan Zunisa terkait dengan pertempuran di masa lalu yang telah membuat kerajaan kuno kalah, setelah diserang oleh gabungan 20 kerajaan lain. Biasanya dalam sebuah pertempuran, ada 3 penyebab kenapa suatu pihak bisa mengalami kekalahan. Pertama, karena kekuatan pasukan musuh memang lebih besar, bisa dalam jumlah pasukan atau kekuatan setiap individunya. Penyebab kedua adalah kalah dalam hal taktik dan strategi. Lalu yang ketiga, telah terjadi pengkhianatan dari dalam, sehingga musuh bisa tahu kelemahan kita, dan tentunya musuh akan bisa menang. Dari ketiga penyebab itu, alasan ketiga sepertinya lebih masuk akal, yaitu telah terjadi pengkhianatan di dalam tubuh kerajaan kuno, sehingga mereka bisa kalah. Karena dari segi kekuatan, tentu para penyandang nama D adalah orang-orang spesial yang punya tekad dan kekuatan yang hebat. Lalu selain para bangsa D sendiri, mereka juga punya beberapa aliansi yang kuat. Misalnya para samurai di Wano, termasuk klan Kozuki di dalamnya. Lalu ada juga kemungkinan bahwa ras Lunaria yang dimusnahkan oleh pemerintah dunia merupakan bagian dari kerajaan kuno. Itu dibuktikan dengan King yang juga menantikan bangkitnya sosok Joy Boy. Selanjutnya dalam hal kekuatan, tentu kita tidak lupa bahwa kerajaan kuno punya 3 senjata kuno, yaitu Pluton, Poseidon, dan Uranus. Ketiga senjata kuno itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga pemerintah dunia sangat takut jika ketiga senjata itu digunakan lagi. Dengan beberapa bukti itu, terbukti jika dalam hal kekuatan, kerajaan kuno tidak bisa dianggap remeh. Gabungan 20 kerajaan lain itu pun sepertinya tak akan bisa mengalahkan kerajaan kuno dalam hal kekuatan. Kemudian dalam hal taktik dan strategi, untuk hal ini belum ada petunjuk yang pasti tentang teknik dan strategi apa yang digunakan oleh kerajaan kuno dan juga gabungan 20 kerajaan itu. Tapi jika melihat dari beberapa karakter pemilik nama D, tentu ada beberapa nama yang memiliki keunggulan dalam hal membuat strategi. Misalnya Dragon, sang pimpinan pasukan revolusi. Dia terkenal sangat cerdik dalam membuat rencana untuk menjatuhkan pemerintah dunia dan para Tenryubito.
Lalu kedua ada Trafalgar Law yang sudah sering memperlihatkan berbagai rencana cerdiknya di setiap pertarungannya. Sementara dari pihak pemerintah dunia, para Gorose ini sepertinya juga sosok yang sangat cerdik. Sehingga dalam hal taktik dan strategi, kerajaan kuno dan gabungan 20 kerajaan itu sepertinya memiliki kemampuan yang berimbang. Selanjutnya kita masuk pada penyebab kekalahan yang ketiga, yaitu adanya sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika hal itu terjadi maka sekuat dan sepintar apapun suatu kerajaan, akan sangat mungkin untuk dijatuhkan. Skema pengkhianatan inilah yang mungkin membuat kerajaan kuno bisa dikalahkan oleh gabungan 20 kerajaan di masa lalu. Apalagi Oda telah banyak menunjukkan skema pengkhianatan di ARC Wano. Mulai dari Kanjuro, Denjiro, hingga X-Drake. Lantas dengan berbagai fakta tersebut, siapa pengkhianat dari pihak kerajaan kuno yang telah membuat kerajaan besar itu kalah? Pengkhianat itu sepertinya adalah Zunisa. Teman Joy Boy itulah yang telah berkhianat dan membantu pasukan gabungan 20 kerajaan di masa lalu. Sepertinya hukuman panjang untuk berjalan tanpa henti di lautan adalah suatu hukuman yang diberikan kepada Zunisa karena dia telah berkhianat. Namun Zunisa sepertinya tidak benar-benar berkhianat, alias bukan pengkhianat murni seperti Kanjuro. Melihat ketabahan dan penerimaan Zunisa terhadap hukuman itu, sepertinya ada suatu hal yang membuat teman Joy Boy itu terpaksa berkhianat. Hal tersebut tentunya akan berhubungan dengan siapa yang menjatuhkan hukuman itu kepada Zunisa. Fakta-fakta mengenai pengkhianatan Zunisa kepada kerajaan kuno tentunya akan diungkapkan oleh Oda, mungkin di One Piece 1041 atau chapter-chapter selanjutnya. Demikian pembahasan prediksi tentang kesalahan yang Zunisa lakukan 800 tahun yang lalu. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya.